Kisah kemartiran Santo Erasmus dari Formia. Erasmus atau yang disebut Elmo lahir pada abad ketiga. Beberapa legenda membuatnya dikaitkan dengan seorang uskup Syria, Erasmus dari Antioquia. Jacobus de Voragine dalam bukunya, Golden Legend, menyebut Erasmus sebagai uskup di Formia, Italia. Selama terjadinya penganiayaan terhadap orang Kristen di bawah pemerintahan Kaisar Diocletianus dan Maximian Hercules, ia meninggalkan keuskupannya dan pergi ke Gunung Libanus, di mana ia bersembunyi selama 7 tahun dan diberi makan oleh seekor burung gagak, sehingga dia bisa tetap bertahan hidup. Namun, seorang malaikat dikatakan telah muncul kepadanya, dan menasihatinya untuk kembali ke keuskupannya. Dalam perjalanan, Uskup Erasmus bertemu dengan beberapa tentara yang menanyainya. Uskup Erasmus pun mengakui bahwa dia adalah seorang Kristen dan mereka membawanya ke pengadilan di Antioquia, di hadapan Kaisar Diocletianus. Setelah mengalami siksaan yang mengerikan, dia diikat dengan rantai dan dijebloskan ke penjara, tetapi seorang malaikat muncul dan membantunya meloloskan diri dari penjara. Uskup Erasmus kemudian pergi melewati Lycia, di mana dia menyembuhkan putra seorang penduduk yang terkenal. Hal ini menyebabkan pertobatan sejumlah warga dan kemudian menarik perhatian Kaisar Romawi Barat, Maximianus, yang dikatakan jauh lebih kejam daripada Kaisar Diocletianus. Maximianus memerintahkan penangkapannya, dan Uskup Erasmus tetap mengakui imannya. Mereka memaksanya pergi ke kuil dewa-dewa, tetapi di sepanjang perjalanan semua berhala yang dilaluinya jatuh dan hancur, dan dari kuil berhala api keluar menyambar orang-orang kafir yang ada di situ. Kejadian itu semakin membuat Kaisar marah sehingga Uskup Erasmus dimasukkan ke dalam tong penuh paku-paku tajam, dan tong itu digulingkan dari atas bukit. Tetapi seorang malaikat membantunya lagi dan menyembuhkannya. Setelah Uskup Erasmus ditangkap kembali, dia dibawa ke hadapan Kaisar dan penyiksaan lebih lanjut pun dilakukan. Dia dipukuli dan dicambuki, kemudian tubuhnya diolesi dengan ter dan dibakar, tetapi dia pun selamat dari siksaan itu. Uskup Erasmus kemudian dipenjarakan dengan maksud untuk dibiarkan mati kelaparan, tapi dia berhasil meloloskan diri lagi. Uskup Erasmus ditangkap dan disiksa lagi di Provinsi Illyricum, Kekaisaran Romawi, setelah dengan berani berkhotbah dan mempertobatkan banyak orang kafir kepada iman Kristen. Akhirnya, menurut kisah kemartirannya, perutnya dibelah dan ususnya dililitkan pada sebuah kerekan dan ditarik keluar. Kisah ini mungkin berkembang dari sebuah ikon yang menggambarkan Uskup Erasmus dengan sebuah kerek, yang kemudian mengaitkan perlindungannya bagi para pelaut. Santo Erasmus wafat sebagai martir sekitar tahun 303 di Formia, Italia. Santo Paus Gregorius Agung mencatat bahwa pada abad ke-6 relik Santo Erasmus disemayamkan di Katedral Formia. Ketika Formia yang lama dihancurkan oleh bangsa Saracen pada tahun 842, kultus Santo Erasmus dipindahkan ke Gaeta, Italia. Ada sebuah altar yang didedikasikan bagi Santo Erasmus di bagian utara Basilika Santo Petrus, dan salinan lukisan kemartiran karya Nicolas Poussin menghiasi altar itu. Santo Erasmus mungkin dianggap sebagai pelindung bagi para pelaut, karena ia dikatakan terus berkhotbah, bahkan setelah petir menyambar tanah di sampingnya, sehingga para pelaut yang berada dalam bahaya badai dan petir, kemudian berdoa dengan perantaraannya untuk memohon perlindungan. Legenda juga mencatat bahwa ketika kilatan cahaya biru muncul di atas tiang kapal sebelum dan sesudah badai, para pelaut menganggapnya sebagai tanda perlindungan dari Santi Erasmus dan disebut sebagai api Santo Elmo, begitu juga aliran api listrik berwarna biru dalam kondisi atmosfer tertentu yang terlihat pada tali temali kapal. Santo Erasmus dihormati sebagai salah seorang dari 14 pembantu kudus. Dia dilambangkan dengan kerekan, dan pestanya diperingati pada tanggal 2 Juni. Demikian kisah kemartiran Santo Erasmus. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Firman Harian.